Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adrian selaku host dan pembawa acara. Pada materi MPLS kali ini, saya bersama dengan Kepala Jurusan dari Teknik Komputer dan Jaringan, Ibu Fitriana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, kali ini saya bersama Ibu Fitriana akan membawakan materi tentang Teknik Komputer dan Jaringan. Mulai dari pertama Ibu, saya ingin bertanya tentang tata tertib jurusan dari Teknik Komputer dan Jaringan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tenggarong, khususnya di kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan. Selamat datang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti rangkaian pembelajaran di tahun ajaran baru. Tadi ditanyakan oleh Adrian tentang tata tertib di jurusan TKJ. Sebenarnya tata tertibnya sama aja, umum aja, tetapi karena ini di masa pandemi, saya berharapnya siswa-siswi khususnya TKJ bisa mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran online secara baik. Secara baik ini seperti apa? Otomatis sering online ketika ada Zoom meeting atau Google Meet dan mengerjakan tugas. Jadi setiap siswa dan semua siswa harus selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mapel. Kemudian itu yang pertama, yang kedua harus mentaati peraturan SMK 1 jelas. Yang pertama mungkin pada waktu pembelajaran memakai seragam sekolah atau ketika memang ada keperluan atau sakit harus izin ke guru mapelnya. Saya kira umum aja, semuanya sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya, itu materi yang dipelajari untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan mulai dari kelas 10, 11 hingga 12 itu apa aja, Bu? Oke. Untuk materi mata pelajaran di TKJ, karena TKJ berhubungan dengan komputer, biasanya orang awam nih taunya hanya komputer nih. Nah, makanya di kelas 10 sebenarnya ada mata pelajaran yang memang umum. Contohnya seperti Office, pembelajaran di Office, ngetik, Excel, seperti itu. Tetapi ada juga mata pelajaran yang memang khusus untuk nantinya di kelas 11 dan kelas 12. Dan itu harus betul-betul dimengerti oleh siswa. Karena kalau kelas 10 tidak mengerti, berarti di kelas 11 dan kelas 12-nya akan susah. Kelas 10 nantinya juga ada praktek, jadi prakteknya bisa di rumah dan bisa juga di sekolah. Kelas 11 dan kelas 12 akan lebih banyak praktek. Seperti itu. Oke, setelah mereka dari kelas 10 ini pastinya mereka belajar yang tentang dasar-dasarnya aja. Betul, pasti tentang dasar-dasar TKJ. Nah, setelah itu mereka lanjut ke jenjang berikutnya ke kelas 11. Baru belajar yang lebih spesifik. Lebih spesifik karena di TKJ lebih spesifiknya itu tentang alat. Jadi ada beberapa alat yang nanti diimplementasikan di komputer di TKJ itu sendiri. Jadi misal alat A diimplementasikan untuk ke dalam ini. Contoh yang simple itu adalah access point atau yang kita kenal WiFi. Nah, di situ WiFi, gimana nih cara mengaktifkan WiFi? Nah, gimana ini cara pakainya? Nah, seperti itu. Itu contoh yang simple yang semua orang kayaknya paham ya tentang WiFi. Nah, itu. Nah, berhubung dengan apa yang mereka pelajari, untuk mereka bisa melaksanakan prakteknya itu, Bu, hal apa aja yang mereka alat-alatnya misalnya, mungkin secara mental, mungkin secara fasilitas, itu apa aja yang disiapkan? Kalau mental semua orang sama ya, kita mentalnya harus kuat, apalagi nantinya kalau daring pasti tugasnya akan lebih banyak ya, tugasnya lebih banyak, apalagi ada misal dalam sehari ada 5 mapel
dan 5 mapel itu tugas semua, saya kira mentalnya harus kuat dan jangan sering mengeluh karena ini masa pandemi adalah masa yang sulit. Nah, kalau di bidang TKJ, hal utama karena itu komputer harus punya laptop. Wajib. Jadi kelas 10 harus mempersiapkan yang utama yaitu laptop. Ya, karena di kelas 10 nantinya juga ada praktek yang mereka lakukan di laptop masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi yang kelas 10 saya harapkan nantinya langsung beli laptop. Kalau tidak tahu boleh bertanya. Oke, gitu aja. Gitu aja, Bu. Oke, seperti penjelasan Ibu Fitriana tadi, hal yang perlu disiapkan oleh anak teknik komputer dan jaringan itu yang wajib pastinya laptop ya, Bu ya. Yang pasti laptop. Oke, setelah mereka melewati jenjang kelas 10, mereka masuk ke kelas 11, pastinya mereka memasuki program yang dilaksanakan oleh sekolah yaitu Prakrin, Praktek Kerja Industri. Kira-kira anak teknik komputer dan jaringan ini itu ditempatkan di mana, Bu, untuk praktek kerja industrinya? Praktek kerja industri yang berhubungan pasti dengan Dudi. Saya berharapnya yang TKJ, siswa yang nantinya prakerin, saya berharapnya yang memang sama dengan kompetensinya. Prakteknya sama dengan kompetensinya. Contoh nih, hal yang kecil lagi satu, misal praktek di toko komputer. Di toko komputer kan pasti ada tentang komputernya. Kemudian kompetensi pasti didapat di situ karena kita belajar instalasi komputer. Nah, otomatis di toko komputer bisa membuat siswa-siswi TKJ ini lebih bagus lagi kompetensinya. Mungkin yang kedua mungkin di warnet kali ya. Tapi kalau warnet kayaknya kalian main game terus nantinya itu. Warnet sebenarnya di jaringannya. Kalau warnet jaringannya gimana kita membuat jaringan di warnet tersebut. Jadi membantu pemilik warnet untuk mendesain warnetnya. Biasanya anak TKJ bisa. Kemudian mungkin di kantor seperti puskesmas. Di situ kan juga perlu data, perlu komputerisasi. Saya kira cocok juga ya, Bu ya. Oke, mulai dari yang terkecil dari warnet sampai ke instalasi komputer hingga sampai ke kantor-kantor pun anak TKJ juga bisa melakukan prakrin di sana ya, Bu ya. Nah, setelah mereka melakukan prakrin, otomatis kan mereka naik ke kelas 3 nih, Bu. Di situ mereka berpikir gimana karir ke depannya, gimana prospek kerja mereka. Itu kira-kira untuk anak teknik komputer dan jaringan tuh mereka bisa apa, Bu, setelah itu? Setelah sekolah. Karena ini SMK, pasti berbasisnya dengan keterampilan. Saya berharapnya semua menjadi pengusaha ya. Jadi pencipta lapangan pekerjaan. Nah, karena TKJ saya kira berhubungan dengan jasa, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan, yaitu kita membangun kecil-kecilan tentang jasa instalasi laptop. Nah, instalasi laptop bisa semuanya, kita bisa juga pasarkan itu melalui online dan tidak harus ada tokonya. Nah, jadi jasa instalasi laptop, mungkin jasa instalasi komputer pasti ya, kalau sudah laptop, PC juga termasuk. Kemudian editing. Nah, di kelas 10 kalian akan belajar juga editing. Nah, itu bisa juga jasa editing foto. Nah, supaya kulit lebih mulus mungkin. Lebih putih mungkin. Nah, seperti itu. Kemudian saya berharapnya bukan cuma jadi pengusaha saja. Saya berharapnya juga nanti lulusan SMK juga sekolah formal, yaitu melanjutkan sebagai sarjana. Melanjutkan pendidikan. Pasti harus kita melanjutkan meskipun kita nantinya sudah mempunyai keterampilan. Setidaknya kita punya ijazah sarjana untuk kedepannya akan lebih maju. Meskipun jadi pengusaha, tetap
pendidikan juga harus dikejar setinggi langit. Oke. Jadi kalau untuk prospek anak teknik komputer dan jaringan tuh bisa juga di mana aja ya Bu ya? Iya. Mulai dari bikin usaha sendiri, Iya. masuk ke dunia pekerjaan, Iya. hingga melanjutkan studinya. Ya, oke. Iya. Saya berharapnya semua begitu sih. Iya. Saya berharap Berharapnya. semuanya. Ya, semoga ya Bu ya. Oke, sekian dari penjelasan kami bersama Ibu Fitriana tentang materi jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.